Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Setelah kemarin kita rilis analisa mingguan, sekarang saatnya kita edukasi. Satu, seperti Pak D yang pernah janjikan, dan dua juga mengakomodir banyaknya pertanyaan. Antara lain apa? Konfirmasi. Konfirmasi kalau harga sudah masuk zona supply and demand itu gimana Pak D? Eh, ya mungkin lebih tepatnya pertanyaannya itu sangat merujuk ke style stylenya Pak Di. Jadi bukan umum karena satu dengan yang lain jelas beda. Jadi di sini lebih saya tekankan hmm, style kita memandang sebuah konfirmasi untuk skala intraday. Itu ya, bijak. Jadi Pak D bukan scalper, tipenya Pak D itu eh, swinger. Jadi atau lebih tepatnya untuk mengakomodir plan saya lebih ke intraday akan menjadi swinger di saat tren itu jelas. Kan itu kan. Di saat tren itu jelas tetap kenapa? Why not? Kita nggak hold kan gitu. Asalkan satu resiko sudah dibatasi dan keduanya memang dari skala tren dan momentumnya jelas. Kenapa kita tidak berani hold? Itu catatan saya pribadi. Tapi di satu sisi itu, karena juga mungkin bagi yang sudah mengenal pyramiding, jadi teknik-teknik pyramiding itu sebenarnya satu sudah mengamankan profit awal dan re-entry lagi untuk memaksimalkan profit. Jadi re-entry yang setelah re-entry awal itu kena SL pun kita masih profit. Jadi jangan jangan salah. Di saat ada orang yang mengadopsi metode ini, metode re-entry atau metode pyramiding, rata-rata di saat entry-nya itu loss SL, jadi entry keduanya SL ya ya semua dan itu akan menggerus profit yang seharusnya. Jadi di situ caranya gimana ya nanti kita bahas pada video selanjutnya. Yang penting itu memang apa itu manajemen entry yang wajib kita pegang sebagai trader. Oke. Kemarin sangat banyaknya yang tanya, baik langsung maupun tidak langsung, gimana Pak D melihat konfirmasi atau menentukan konfirmasi di saat harga itu masuk supply and demand. Oke, sini kawan-kawan ya. Ini kita akan review ya. Kita review lengkap dari analisa mingguan di video kami tanggal 20 sampai 24 Januari kemarin dan itu memang sesuai target harga yang memang bullish movement dan kita kemarin targetkan sepakat di 2770. Maka ini akan kita review nanti videonya kita putar ya, kita putar kembali mana yang perlu kita review. Oke, ini kita hapus dulu, kita lihat videonya di sini kawan-kawan ya. Oke, ini terdengar baik-baik. Kompas kita, roadmap kita, panah proyeksi. Oke ya. Oke, saya menandai diamond ini kawan-kawan. Ini menandai diamond itu dan ingat level 2700 adalah level sentimen. Berarti saya hanya akan mengambil B dengan syarat harga itu konsisten di atas 2700. Saya hanya akan mengambil B di saat harga itu konsisten di 2700. Dan atau kalau kita ke LOTF minimal itu H4 close body di atas 2700. Oke. Berarti karena market masih belum buka kita pakai panah yang apa itu standar saja kawan-kawan ya. Jadi di sini
Harga konsisten di sana karena kita ingin mencari menjadi pedagang yang tangguh dalam arti mencari harga yang baik. Kita tunggu di diamond itu baik dengan target cukup di supply saja ini dulu. Oke, karena supply ini sebenarnya kalau kita naikkan ke daily merupakan level support atau resisten dari ring. Kita sepakati. Jadi benar atau salah patuhi trading plan masing-masing. Ini jurnal pribadi Pak D. Jangan begitu percaya dengan Pak D. Kalau perlu di counter panahnya Pak D. Oke ya. Oke. Yang penting percaya pada diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menolong dukung data sentimen 2730 sampai 35. Di sini saya pastikan betul-betul saya pastikan karena kalau sampai di sini jelas market sudah membuat air heke, ya kan? Ini saya akan melihat PA-nya. Malah iklan. Saya akan share kawan-kawan ya. Dengan target di. Oke lanjut ya. Ada iklan. Perhatikan dengan seksama. 2720 atau maksimal di supply tersebut. Pastikan karena kalau sampai di sini jelas market sudah membuat air heke. Ya kan? Ini saya akan melihat PA-nya. Saya akan share kawan-kawan ya. Dengan target di 2720 atau maksimal di supply tersebut. Dan di situ memang ada level daily ring tadi 2715. Ini, tapi ingat ini skala rejeksi betul-betul saya akan pastikan sebuah konfirmasi. Jadi PA itu bicara di sana. Oke, masih level di atas harga. Gimana tindakan kita apa? Kita tetap patuh dengan apa yang saya sepakati di depan. Market kalau masih bullish moment dan cenderung membuat higher high karena turunnya sebuah pullback setelah harga nanti ya, setelah harga nanti itu konsisten di atas 2720 sama yang 2700 tadi, saya akan memanfaatkan supply itu untuk re-entry back. Oke. Untuk re-entry back dengan target mana? Target jelas, target paling jauh dari apa yang diproyeksikan dan dicatat oleh data. Asumsinya berarti kalau 35, 27, 35 dibrukan saya akan hold sampai di target terakhir sebuah proyeksinya yaitu di 2745. Oke ya, itu ingat kawan-kawan di sini ada supply dan secara bahasa PA-nya ini adalah sebuah supply ekstrim dan di situ memang ada support asisten kuat, ada juga level sentimen 2745 itu sebenarnya merupakan target kenaikan kawan-kawan. Itu sebenarnya target kenaikan di mana bila supply itu diberikan dan harga konsisten di atas 2755, harga akan mengejar target jauhnya di 2760 sampai 2770. Dan di sini kalau memang kita ingin betul-betul bisa melihat PA-nya dan memang ada pola-pola akan ada sebuah reversal ataupun rejeksi dalam skala pendek mungkin diambil itu boleh, tapi kalau saya jelas beda, saya hanya akan menunggu 55 di Broken dan atau harga kembali ke level sentimen 3530 saya akan B. Tapi di sini sangat saya sarankan ambil B saja. Tapi bila ingin sell juga enggak apa-apa dikarenakan juga didukung oleh supply dan ada support asisten kuat dan sambil menunggu ke level momentum breaknya dengan target jauhnya sama.
Ini saya bedakan dengan panah putus-putus. Jadi pengambilan entry di panah putus-putus itu disarankan sangat dianjurkan adanya sebuah konfirmasi dan itu sangat oke. Itu kawan-kawan ya. Kita ulangi lagi eh, video pada tanggal 20 sampai 24 minggu kemarin dan komplit dengan penjelasannya dan maka ini akan saya bedah konfirmasinya ala Pak D tentunya. Jadi konfirmasi alanya Pak D, kenapa kok ala Pak D? Ya karena beda orang jelas beda. Oke, eh, ini sebagai video edukasi yang sudah saya janjikan minggu kemarin dan saya akan berikan ini. Oke, karena memang mengacu pada sebuah pertanyaan di mana Pak D akan mengambil tindakan buy sell di saat harga itu sampai di level apa itu zona atau supply and demand. Jadi pertanyaannya itu salah satunya itu kawan-kawan. Jadi di mana Pak D melihat sebuah konfirmasi di saat harga itu sampai di zona-zona supply and demand. Oke, seperti bahasan tadi, eh, ini kita sepil saja. Saya kasih garis vertikal. Ini merupakan tanggal 20 open market pada Senin kemarin dan outlook-nya ini untuk weekly analysis 20 sampai 24. Jadi sampai 24 nanti kita kasih juga ini 24 mana? 24. Oke, di sini sampai 24-nya. Nah, oke, itu ini periodenya 1 minggu dari tanggal 20 dari 24. Seperti penjelasan dalam video tadi, berarti panah-panah yang akan kita lihat konfirmasinya akan saya ganti warna lain tentunya supaya kita fokus. Jadi di situ saya ganti warna-warna kuning. Nanti kita akan bedah eh, cara konfirmasinya Pak D. Di sini yang putus-putus tadi, yang agak high price juga, memang di sini memang tadi dalam video saya sampaikan walaupun ada level order di 45 sampai 55, tapi saya lebih prepare akan mencari back di level 27 35 seperti video tadi. Oke. Sekarang pertama yang menjadi bahasan kita di saat harga open di sini, di saat harga open di sini berarti merujuk panah yang paling dekat yaitu panah B ya kawan-kawan. Panah B dulu ini nomor pertama, terus panah sel, kan gitu kan? Atau dibalik nggak apa-apa. Tapi supaya supaya sinkron, kita akan ambil B-nya dulu. Jadi satu ini B ini tadi dengan jelas Pak D sampaikan saya akan menjadi buyer di saat harga konsisten di atas 2.700 ya kan? Ini saya tadi mengatakan itu dalam video saya akan melakukan B di saat harga itu konsisten di atas 2.700 ini tepatnya di sini dan atau ya kan dan atau close candle H4 itu di atas 2.700 itu berarti kita langsung stay karena maaf di sini lebih ke intraday dan Pak D itu bukan penganut order limit kawan-kawan. Ingat saya bukan penganut order limit tapi saya juga menggunakan tapi nggak menganut. Nah, jadi lebih jelasnya gimana Pak D? Lebih jelasnya saat harga konfirmasi saya selalu melihat karakter breaknya.
Berarti di situ saya akan mempunyai probabilitas yang baik dikarenakan sudah ada konfirmasi. Seperti yang saya sampaikan, konfirmasinya apa? Satu, harga konsisten di 2.700, kita hanya akan buy. Dua, kalau ditunjukkan perkendelan itu bahasanya. Pak D memang sering menggunakan bahasa yang tidak populer. Kenapa? Ya karena dengan hanya begini saja kita satu lebih bisa ditangkap, keduanya enak di enak yang menyampaikan juga enak yang menerima. Kenapa? Ya karena memang trading itu sudah sulit. Kalau kita mengadopsi sesuatu yang sulit, akhirnya kan jadi sulit kuadrat itu bahasa ponakan saya. Ini sulit kuadrat, Pak D. Kita pakai yang sulit saja, nggak usah pakai yang kuadratnya. Ini makanya saya langsung, oh berarti saya tahu persis. Seharusnya gimana toh? Supaya saya menyampaikan, dan saya juga siap tidak populer kawan-kawan, menyampaikan supaya yang juga saya bisa menjelaskan dengan alasan, dengan penyampaian saya, si teman-teman kita yang benarkan juga bisa menangkap. Oke, itu ya. Itu satu, jadi kita akan ini satu, duanya akan sell di 2700, 2030, 2003, 2730. Yang tadi B kalau harga di atas 2700 dengan TP cukup di supply ini kan. Karena supply ini juga support resistance daily dalam TF besarnya nanti kita lihat sama-sama di situ dan saya hanya akan keluar di sini walaupun roadmap saya ke sana. Itu dengan alasan tertentu. Kenapa? Ya karena di atas ada order dan kita mengadopsi intraday. Kekhawatiran saya di saat dan ini harga akan drop dengan retest ini teman-teman akan ketakutan. Dia akan ketakutan lebih baik. Kalau saran saya tetap keluar di target awalnya supply, baru menunggu satu melihat reaksi harga lagi di 2730. Konfirmasinya mana sama. Jadi sama, pastikan harga konsisten atau close candle di H4 sampai H2 lah, minimal H2. Kalau skala rejeksi kita pakai H2 toleransi. Kalau melihat reaksi harganya secara PA atau polanya Pak D, pakai M30. Saya jarang sekali eh, me- menurunkan TF di bawah M30. Dikarenakan apa? Saya itu intraday dan swinger kawan-kawan. Saya nggak scalping. Karena apa? Saya sampaikan dulu di depan, kayaknya versi saya melihat sinyal atau konfirmasi antara scalping sama intraday trader dan swinger itu sangat beda. Sangat beda jauh. Karena scalping itu sudah pro. Sudah pro. Otomatis dengan risk yang bisa ditekan. Kalau Pak D merasa saya bukan profesional. Pak D bukan trader pro. Pak D itu trader yang paling santai di dunia. SL ya SL, SL-nya besar ya enggak apa-apa. Toh profit saya juga besar di saat itu tercapai sesuai dengan trading plan-nya pasti. Kan itu kan. Misalkan yang pro ya enggak, yang pro asalnya tipis, errornya besar, enggak apa-apa, mereka pro kan gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana kan butuh waktu. Kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya bisa menjadi seorang pro. Tapi ingat, dalam filosofi saya, dengan hanya kemampuan seperti sekarang saja yang sudah yang kita dapat, kita jalani, kita jurnalkan, kita trading plan-nya, dan itu sudah membuat kita tuh grow dan profit. Kenapa kita harus menjadi pro? Kalau saya enggak usah pro lah. Ini wae cukup, yang penting aman, akunnya grow kan gitu. Yang penting aman, akunnya grow dan emosi itu terjaga, jadi kita enggak MC. Ingat kawan-kawan, saya sudah hampir 10 tahun loh enggak merasakan MC kan gitu kan. Oke, lanjut. Eh, jadi nanti dibahas malah ngomong teko ngalor ngidul kan. Oke, nggak apa-apa. Dan itu toh masih dalam tema. Dan yang ketiga tadi karena bayar buy di 2700 konfirmasi di diamond ini konfirmasinya ini kan gitu kan. Diamond bawah konfirmasinya 2700. Sedangkan hanya di target ke supply konfirmasinya mana? Ya level 2720. Ini konfirmasi saya.
lanjut kemana? Ke target. Targetnya mana? Kalau saya karena sentimen tren following, saya hanya akan menargetkan order itu di level-level target, target level sentimen. Mana? 2035. Bahkan mungkin cukup di 2730. Terus eh, selama harga itu masih di atas 2735, di mana di sini itu secara sentimen dikatakan target. C plus ini target kawan-kawan. Di saat harga itu masih konsisten di atas 2735, oke ini saya hapus karena saya hapus dulu ya. Kita ini sini jadi sampai di 2035 ya. Selama harga itu masih di atas 2735, saya berhenti dulu. Misalkan di sini berhenti dulu parsial dan atau kita parsial. SL plus enggak, ngapain kita SL plus? Enggak usah. SL plus itu di saat kita re-entry baru kita mikir SL plus yang itu. Kalau kita belum re-entry, keluar dulu masuk lagi kan berarti eh, mulai dari nol lagi. Jadi zero lagi kita entry baru. Enggak apa-apa. Toh ujung-ujungnya juga diakumulasi profit kan gitu. Atau re-entry, re-entry, re-entry. Saya belum waktunya itu re-entry, re-entry dikarenakan apa? Ya dikarenakan ya walaupun sebenarnya saya mempunyai B di bawah 60 saya masih mempunyai B. Dan itu di luar topik ini kan gitu. Karena jelas yang ini menjawab pertanyaan hanya sebatas konfirmasi. Oke, untuk langkah selanjutnya di atas di saat harga itu masih satu ya broken. Brokennya mana? Jelas broken target. Broken dengan momentum dong. Ini 4 di 2735 dan ini potensi ke sana secara trading plan saya yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi otomatis saya pastikan itu menunggu di situ. Misalkan kalau karakter breaknya mana? Kalau karakter break dengan momentum ini saya sudah nggak nunggu koreksi, saya nggak nunggu retrace. Dan di sini kawan-kawan mungkin nggak begitu bisa seperti saya. Kenapa? Karena kawan-kawan nanti akan apa jengah saat harga turun, dan gitu kan sangat jengah sekali harga turun. Tapi kalau menurut saya, di saat sebuah supply and demand dan atau level sentimen diberikan secara momentum otomatis close close itu body kawan-kawan ya. Di saat bull ini close-nya di atas body di atas level tersebut dan level di sini itu 2735 berarti harga itu momentumnya naik ya sudah langsung bed di saat perpindahan candle dan di situ SL-nya jelas di bawah sini. Jelas di bawah situ. Saya nggak ingin SL dan SL yang bawah tetap di sini kawan-kawan. Begitu harga sudah membuat swing baru, baru SL di bawah ini dipindah ke sini, kita mempunyai dua entry back. Jadi dengan alasan apa Pak D seperti itu? Ya maksudnya Pak D merujuk kalau order pertama ini kena SL kita masih profit. Tapi kalau order pertama tidak kena SL dan sesuai ekspektasi 2770 kita mendapat profit ganda. Profit dari entry supply ini dan re-entry supply 2735 dan ini sudah komplit cycle final kalau bahasa saya final setup. Saya sudah nggak ada posisi lagi waktu Kamis atau Jumat, Kamis ya kalau nggak salah. Ini sudah nggak ada posisi lagi. Bahkan di dalam 2 minggu terakhir ini memang trading plan-nya Pak D itu kesampai sampai sebelum sebelum akhir pekan. Oke ya. Oke, di sini mungkin panjang lebar Pak dijelaskan. Ya, sekarang kita lihat ke marketnya dan satu kita bedah. Yuk, kita bedah ya. Kita bedah karena ini video edukasi. eh, Ya, mungkin nanti kalau berkenan adminnya akan share di YouTube channelnya YouTube Pertemuan Trading ya. Nanti kita bahas dulu. Oke, tak sambil rokok dulu. Oke, masuk ke bahasa. Tadi disampaikan
Saya hanya akan bet di saat harga itu konsisten di atas 2.700 dan atau close candle H4 gitu ya. Close candle H4 di atas 2.700 itu baru saya akan PH4. Ya memang menunggu kawan-kawan. Jadi kita nggak main TF kecil. Di saat kita menunggu itu ya memang agak apa ya, ya jenuh lah. Tapi nggak apa-apa kan itu. Oke, di sini coba kalau kita ngomong ke H2 kan TF, ingat dicatat di depannya. TF yang saya gunakan itu daily untuk konfirmasi melihat setup dan lain sebagainya itu H4 H2. Itu melihat setupnya H4 H2 dan konfirmasinya juga H4 H2 sebagai open close candle-nya. Kalau kita memang menginginkan reaksi harga, kita baru turun ke M30 melihat polanya, melihat reaksi harganya. Titik. Tidak ada derajat turun lagi. Oke, sekarang coba kita ke 4, ini 700. Di saat adanya sebuah candle bearish, ini beda style. Mungkin kalau selain Pak D ya, selain Pak D, ini sudah berani, berani buy. Ini hampat loh kawan-kawannya. Ini ada rejeksi, bearish tapi ada rejeksi. Pentingnya apa rejeksi? Sebuah rejeksi di saat di level yang tepat, di saat ada di supply and demand kawan-kawan, di SND atau base yang Anda tandai sesuai dengan Anda yang pelajar, itu penting. Sesuatu itu entah berpola, entah rejeksi, entah candle pattern, entah chart pattern. Kalau di kirinya tidak didukung supply and demand atau base-base penting, kalau saya tak tambahi level sentimen, itu bukan tidak berarti apa-apa buat saya. Kayak gitu ya, tidak berarti apa-apa. Kan ini dengan adanya rejeksi mungkin ada yang sudah masuk karena ini seller masuk dan sudah ada penolakan. Penolakan bentuknya apa? Bentuknya rejeksi. Jadi candle ekornya itu eh, panjang di bawah dan candle atasnya lebih pendek. Ini nggak pernah dibahas pada di kelas PA. Ya, mungkin nanti kita bahas, tapi yang jelas kalau merujuk pada scalping, hal seperti ini kan nggak mungkin kan, nggak mungkin sampai ini scalping hanya melihat enggapnya dan harga itu akan menuju arah enggapnya karena mainnya di TF kecil. Maka lebih clean karena Pak D saya sampaikan di depan itu Pak D intraday bahkan ke swinger, saya lebih ke model-model seperti ini. Oke. Dan yang kedua, tadi ini hampatnya. Seperti yang saya katakan, close hampat di atas 2.700. Berarti Pak D apa? Ya saya langsung back. Saya langsung back. Nah ini loh bedanya kawan-kawan. Saya langsung back itu satu, saya langsung back saat pergantian candle. SL di bawah eh, shadow itu atau di bawah diamond. Gede Pak D? Ya nggak apa-apa. Misalkan ya nggak apa-apa misalkan gede. Tapi sebenarnya kalau kita mau meruntut koreksinya, ini ngomong konfirmasi ya. Kalau kita mau meruntut koreksinya, harga setelah break momentum itu kan retrace kawan-kawan. Retrace di level-level. Nah, ini tugas trader. Tugas trader akhirnya itu top down analysis melihat itu. Nah ini Pak Ade nggak punya waktu kawan-kawan. Saya nggak punya waktu. Jadi di situ saya nggak punya waktu. Eh, Saya langsung B itu aja dengan TP yang sudah kita pelankan di supply itu. Misalkan diambil dan kemarin memang ini saya ambil karena ya alasan khusus saya mempunyai B di bawah di 60 kan itu. Oke, itu ya semoga jelas. Kalau melihat konfirmasinya sebenarnya gini loh. Ini ada drop is drop kalau memang berasumsi drop is drop dan ini jarang dipakai di sini. Drop is drop dan itu sejajar 8 sentimen menjadi tempat retrace sebuah harga. Di sini kalau memang yang ingin menunggu koreksi ya di sini. Kalau koreksi di Jerman ini enggak kejemput. Di sini SL di bawah situ TP kan saya sering sampaikan dengan target awal di situ. Misalkan masih Pak D ya hold parsial ikuti panah kirinya. Panah kirinya mana? Ini panah kirinya. Oke ya.
situ dan sampai di 45. Itu salah satunya itu. Dan yang kedua eh, satu ini memang saya ambil semua. Dan yang kedua kita akan bahas ini. Di saat harga di situ ada level sentimen dan level sentimen sejajar dengan supply di mana levelnya adalah 2730 dan kita akan melihat reaksinya di sini dong. Nah, gitu. Ini menjawab pertanyaan lu ya. Ini menjawab pertanyaan di sini. Gimana cara menentukan konfirmasi di saat harga sampai supply atau demand? Oke, di sini coba. Ini H2. Oke, ini H2. Ini bedakan ya kawan-kawan ya. Makanya momentumnya apa, sentimennya apa dilihat dulu. Di saat kita membutuhkan konfirmasi, di saat momentum, saya membutuhkan itu hampa. Tapi di saat kita ambil koreksinya, otomatis sebuah rejeksi melawan momentum, saya akan lebih turun ke TF. Jadi ke H2. Ke H2. Karena kalau menunggu H4 kita nggak dapat momen. Close candle H4 harga sudah di TP. Kan gitu kan. Ini H2. Ini ini kawan-kawan ya. Begitu H2, ini alanya Pak D dulu nanti baru kita turunkan ke TF kecil. Supaya sampean-sampean bisa melihat secara detail. H2 begitu sampai di supply, di mana supply itu ada level sentimen 2730 dan ini otomatis jadi rejeksi. Kita nggak usah ngomong rejeksinya. Candle bir ini close di bawah 2730. Apa yang Pak dilakukan? Langsung sell saya. Saya langsung sell. Dengan TP SL di mana? SL di atas diamond dong. R-nya nggak masuk Pak. Ya nggak apa-apa. RR 1:1 juga nggak apa-apa. Tapi ingat, saya selalu mengatakan, saya lebih ke instant entry itu untuk skala konfirmasi. Saya akan memasang sell limit di 2730. Jadi saya selalu menggunakan limit itu setelah saya punya entry gitu loh. Ya nggak mungkin single PO limit itu nggak mungkin. Karena apa? Saya dalam jurnal saya itu seringnya nggak ke trigger saya karena memang mencari harga paling murah kan gitu ya. Paling murah atau paling tinggi atau paling rendah. Tapi di saat entry saya nggak ke trigger, entry yang konfirmasi secara dua tadi memberikan profit, entah itu berapapun. Oke? Tuh. Tapi kalau ke trigger ya kita profitnya ganda dong yang gitu. Terus ini TF terakhir, TF paling rendahnya Pak D di saat apa? Di saat harga tadi H2 sudah ini coba. Paham nggak paham level sentimen ada kelasnya nanti kalau ingin pelajari bagi yang baru belajar. Tapi bagi yang lama paham ini level sentimen didapat dari mana. Oke ya. Ini coba dari H2 tadi sudah mengatakan close di bawah 2730 ini dan harga itu membuat X baru, membuat manipulasi. Begitu dia membuat manipulasi, close-nya masih di bawah 2730 dan di sini PO limit sell limit saya sell di bawah dan PO sell limit di sana, SL-nya sama di atas supply dan harga menuju target. Oke ya. Harga tetap menuju targetnya. Targetnya mana? Target yang sudah saya sampaikan di dalam video dan target yang sesuai dengan arrow-nya itu di supply ini dan ter, tercapai. Oke ya. Itu dan tercapai. Kemudian untuk yang 2720 B di sini. Rule-nya apa? Lihat dulu close candle 4-nya dan harga pastikan di atas 2700 dengan target pertamanya 45, ya kan? Dengan target pertama 45 dan tidak ada opsi sell di sini. Setelah saya koreksi di sini, harga potensi membuat higher head, saya nggak ada opsi sell lagi di situ. Oke, kita lihat dulu sekarang ini tak pindah ke sini. Coba lihat konfirmasinya. 4, yes. Ini merah kawan-kawan. Candle bearish. Candle bearish ini close-nya masih bahkan sejajar di 2720.
Oke, setelah itu ada perpindahan candle 4, opennya di atas sama opennya di level 2720 kita turunkan 1 TF. Oke, ini ini yang menjadi eh, style saya. H2-nya close di atas 2720. Ini sudah signal, saya nggak mikir panjang. Pergantian candle 2 saya back. Oke, jelas ya kawan-kawan ya. Semoga jelas. Jadi itu misalkan turunkan, walaupun saya sebenarnya nggak turunkan TF. Ini hanya menuruti audiens saja turunkan TF. Iya kan? Ini saya nggak turunkan TF. Kedua, karena untuk skala-skala yang jelas ngapain kita turunkan TF lagi. Oke, semoga paham. Ini yang konfirmasi. Lanjut dengan target mana 45 terpenuhi ya, 45 terpenuhi dan seperti yang saya jelaskan tadi, level 45 merupakan level target dan saya mengamati level target bawahnya tadi yang 35. Karena di sini juga saya panah kan, saya panah juga dan di sini juga runtut dari panah yang ini ya. Yang ini bila mana 35 masih di broken, targetnya 45. Bila mana 55 masih di broken, targetnya final 2770. Kita runtut satu-satu. Ayo. Eh, kita pakai yang entry dari bawah tetap karena ini masih di broken 35 dengan tadi yang saya sampaikan di atas. Candle 4 ini broken dengan momentum. Berarti ini empatnya sudah momentum kawan-kawan. Kita turunkan TF. Pergantian candela 2 saya masuk. SL tetap di bawah 2730. Karena di situ adalah di bawah supply dong. Di bawah base lah. Oke. Terus apa yang Pak D lakukan di saat di situ saya akan targetnya mana tadi? Saya target tetap di sini dong. Saya target tetap di sini. Tapi ingat, di dalam prakteknya, saya mempunyai buy instan di saat sudah H2 close dan 4 tadi dalam arti tertentu empatnya tadi sudah close momentum. Saya melihat ini. Ini ada rally base rally dan di sini memang ada sebuah diamond dan satu. Maka ini saya runtutkan mungkin dengan tanda kawan-kawan ya. Satu, saya akan buy langsung di saat open ini. Ini pertama, saya buy langsung. Instan lah. Saya buy di situ. Nah, di saat harga running ke target, otomatis TP dong. Entah di 5 lemah, entah di target maksimal. Tapi saya turunkan TF. Saya turunkan TF melihat apa yang jejak ditinggalkan dari sejarah itu. Karena dalam pengertian saya, di saat ada break momentum, disitulah keputusan sudah dibuat. Jadi keputusan sudah dibuat, berarti di situ itu ada sesuatu. Jelas di sini kalau di dalam chat ditunjukkan menciptakan base rally dan situ diamond. Dicucuk dan tidak dicucuk saya nggak mikir. Pokoknya diamond ya diamond. Kenapa? Bagi orang yang ngomong sudah dicucuk, akhirnya akan rapuh. Itu orang yang jelas nggak ada salahnya. Yang jelas dia safety. Safety kalau benteng itu sudah rapuh. Itu satu. Dikarenakan dia risknya kecil, dan itu jaga mereka sendiri. Kalau saya enggak, dicucuk tidak dicucuk, saya hanya akan melihat konfirmasi dari level sentimennya dan cross candlenya. Itu bedanya saya. Dan kemarin juga eh, itu tak bahas dulu yang ini tak. Nanti contohnya ada. Oke ya. Di sini satu saya buy instan di situ dan saya enggak ada salahnya. Saya akan pasang ya akan pasang eh, sell limit, buy limit kawannya. Maaf, saya akan pasang buy limit itu di ekstrimnya. Di mana Pak D? Jelas di sini, jelas di sini, di LS ini. Dan itu tidak ke-trigger, oke? Ini tidak ke-trigger. Maka saya hanya dapat single profit di sini.
Itu ya. Market koreksi ini nggak ke trigger. Jadi buy saya itu sudah target pertama di 55, tapi buy limitnya nggak ke trigger. Nggak apa-apa, nggak ke trigger, nggak apa-apa. Sekarang kalau asumsinya kita ini sudah dicucuk Pak D, mana nyucuknya? Ini break, retrace, validasi turun. Ini FTB. Ya kan? Kita FTB dan ini sudah dicucuk. Dicucuk FTB kalau PM kecil ini sudah dicucuk 2 kali loh kawan-kawan ya. Kalau memang kita lebih prepare ke konfirmasi alanya Pak D, saya melihat dulu. Begitu ini ada rejeksi, harga close-nya di mana? Itu loh ya, harga close-nya di mana? Apalagi yang 4, ini candle bearish close-nya di atas level 45, otomatis harga itu masih kuat. Satu close-nya di atas level buyer, keduanya itu ada penolakan sebuah rejeksi shadow panjang secara H4-nya. Kalau secara H2-nya apa masih clean? Masih clean. H2 candle candle ini candle pertama tadi H4 close ini ganti H2-nya jelas buyer masuk ditunjukkan rejeksi dan close-nya di atas level 45. Di situ kalau Pak D mau buy dengan apa itu memberikan reward yang lebih besar dan karena kan buy limit enggak ke trigger, saya buy lagi di sini. Saya buy lagi di sini itu misalkan walaupun kemarin tidak saya lakukan. Oke ya, itu. Satu. So, yang terakhir di saat tak kemarin saya sampaikan ini yang 4 ya. Saya sampaikan ini coba. Ini tak geser ke sini loh maksudnya. Oke ya. Tuh kita akan melihat konfirmasi di sini. Oke, ini dan di dalam petunjuk Pak D, di dalam petunjuk saya dalam video, bila mana level atau ini ya, supply ini dibroken dan harga konsisten di atas 2775, saya akan buy lagi di supply tersebut dengan target 2770. Ini dari H4 saja sebenarnya sudah kentara kawan-kawan. Ini dulunya close-nya di atas level itu. Saya nggak mikir, nanti koreksi dalam, enggak, saya nggak pernah mikir itu. Pokoknya momentumnya mengatakan itu, saya akan lebih mempunyai probabilitas harga itu akan searah dengan momentumnya. Kalau bahasa scalping searah dengan enggapnya, kan gitu kan. Itu mungkin kita turunkan ke H2. Coba H2 ini candle ini broken, retrace dan lanjut ke 2070. Oke, eh ini menjawab pertanyaan. Ini bukannya harga sekarang kawan-kawan, yang harga sini loh ya, sampai ke 70. Eh, Semoga paham nanti dalam waktu dekat kita akan zoom. Kita akan zoom dan mungkin kalau bagi yang belum mengerti konfirmasi, tolong video ini diulang-ulang. Terus contoh kemarin level ada saat kita trading itu ada yang aku ngomong 40 ya. Saya ngomong 40, bahkan ada yang mengatakan bukannya 40 itu sudah di take Pak D gitu kan. Ini 2740. Oke, kita kasih warna lain supaya tidak campur baur. Oke, di sini 40. Ini kemarin ya. Saya ngomong versi 40 kan gitu kan. Kalau di dalam konteks 40 itu eh, menurut versi kan sudah diambil di sini ya. Sudah diambil di sini kan. Ini loh sudah diambil. Bukannya 40 ini sudah diambil. Apalagi cara penandaannya itu salah. Eh, Walaupun di sini tidak ada salah dan benar. Tapi dalam konteks saya penandaannya itu terlalu minor kawan-kawan. Jadi mungkin menandaikan menandainya itu di sini. Kita ngomong ke 40-nya di sini. Akhirnya melihat 40 itu diteken. Karena saya ngomong saya akan bed di 40 itu harga masih di sini ya. Jadi akhirnya
mereka berpikir, ada yang berpikir 40 kan sudah di take Pak D kan. Apakah asumsinya kan nanti jebol kalau pakai filosofi supply and demand. Saya nggak seperti itu. Karena ingat saya tuh intraday kawan-kawan. Saya ngomong 40 itu bukan berarti saya ada apa dengan 40. Pentingnya 40 saya itu level sentimen atau support resistance dalam bahasa sederhananya. Oke, sekarang saya ngomong 40. Coba yang ditunjukkan H2 itu apa? 40 itu merejeksi harga. Dan shadow-shadow ini noise kawan-kawan. Saya nggak mikir. Kalau kita itu kehabisan energi saya mikir shadow. Pokoknya minimal H2 saya tunggu dulu close-nya. Saya mengincar level 40. Berarti otomatis di sini digambarkan H2 close-nya itu masih di atas 40. Berarti saya bet dong. Kan gitu. SL saya tetap di bawah diamond ini dong. Kan gitu. Bahkan di bawah supply bawah yang histori kemarin kan masih profit kan itu. Oke, di situ maka ini bedanya saya dengan yang lain kawan-kawan. Saya karena saya tuh lebih melihat ke HTS-nya, saya lebih menggunakan untuk intraday dan SL saya tetap di bawah base, tetap di bawah supply and demand dan di bawah level-level sentimen juga. Misalkan ada yang nggak cocok mengakomodir SL-nya lebar, ya nggak apa-apa. Yang penting saya itu sebenarnya prinsipnya satu, selebar apapun SL itu asalkan memberikan profit, kenapa tidak? Kan itu satu. Tapi lebih bijaknya selebar SL berapapun, misalkan ada yang 100, ada yang 60, 80, yang jelas minimal TP-nya itu harus sebanding dengan SL-nya. SL 100 di TP 50 ya, ya rugi dong. SL 100 minimal ya 100 atau 150 kan tuh minimal. Oke, itu penjelasan saya dan ini untuk edukasi terakhir yang pernah saya janjikan. Eh, ini loh, mainan Pak D itu ini sebenarnya. Ini bukan rahasia, ini mainan saya dan kemarin saya bahas di Zoom dan saya pernah berjanji kalau saya akan real chat di market karena dari apa yang saya sampaikan dan ini menjawab semuanya. Oke, di sini. Saya itu mengondisikan ring-ring daily ring ini kawan-kawan. Makanya untuk manuver di TF kecil itu saya tetap outlooknya ini. Jadi kompas saya itu ini tidak ada, tidak lain, tidak bukan. Jadi saya berkompas pada daily ring yang pernah kita bahas di saat kita kelas Zoom edukasi. Jadi di sini saya mempunyai zona ini. Ini bukan zona-zona seperti yang kita pelajari Pak D beda. Ini karena lebih ke basic, lebih ke support resisten. Dan kalau zona-zona yang kita pelajari sebenarnya lebih sempurna daripada ini kawan-kawan. Jadi lebih sempurna itu lebih ke advance. Kalau ini basic banget. Kenapa? Ya dikarenakan ini diperuntukkan bagi trader-trader malas seperti Pak D. Trader malas itu ada untung ruginya. Trader malas itu biasanya itu jarang bisa melihat momen itu kerugiannya, kelemahannya. Tapi di satu sisi keuntungannya nggak greedy. Jadi trader malas itu nggak greedy, wong namanya orang malas itu ya. Yang orang nggak malas itu belum entry, yang orang malas belum entry, yang orang tidak malas sudah entry berkali-kali, nggak apa-apa. Jadi kelebihannya itu tidak greedy, kelemahannya itu kurang bisa melihat momen, gitu kan? Karena eh, apa yang saya sampaikan dalam edukasi ini, saya itu hanya melihat momen-momen di bis-bis tertentu. Ini bahasanya teman saya itu ada yang mengatakan metode kandang babi. Ya, nggak apa-apa, kandang babi kayak kandang buaya kayak silahkan. Yang penting wis dinamai yang paling sederhana saja biar ingat cepat biar gampang diingat bahkan oleh anak cucu.
Ayo sekarang kita runtut satu-satu, karena ini salah satu janji saya, dan saya nggak punya hutang ya. Aplikasi daily rank dalam sebuah real chat. Sekarang, swing ini kita tandai sebelum harga membuat higher low ini. Jadi sebelum harga membuat swing low turun ini sudah kita tandai. Sudah saya patenkan, saya menemukan support resisten ruang konsolidasi di sini satu, ini dua, tiga, empat di cap. Empat itu di cap. Makanya tak kemarin saya sampaikan eh, ring to ring daily ini sebagai acuan saya target. Hanya sebagian acuan saya target. Di saat di atas tidak ada ring ya saya bingung. Kemarin saya ibaratkan musafir yang nggak mempunyai tujuan. Misalkan ini broken mau ATH targetmu mana kan gitu kan. Bingung, saya nggak ambil kan itu. Tapi alhamdulillah ini nggak membuat ATH. Oke, real chartnya ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Coba di sini di saat harga itu atau mungkin tak kasih mata saja. Ini base itu aja ya, base ring satu, base ring dua, base ring tiga, base ring empat. Oke, ini tak ganti ke kanan biar kelihatan. Apalagi ada di bawah dia ada di sini enak saja nggak usah pusing-pusing kita tanda ini aja udah open close-nya abaikan shadownya kan gitu kan ini tandai ceklik dan yang bawah supportnya tandai ceklik yang brojol Pak D yang brojol ya biar brojol kita nggak pernah pusing-pusing itu yang penting ruang dominan konsolidasinya kita tandai wah oke, nggak usah dipersulit. Wong trader itu sudah sulit kok tambah-tambah. Oke, ini mainan Pak D. Jadi ini sebagai roadmap besar saya goal saat ini. Sampai kapanpun ini saya pakai sebelum invalidasi. Invalidasinya mana? Nanti di video selanjutnya dong, kan gitu. Enggak mungkin satu video mencakup semua materi. Jadi nanti kan ada kalanya base ini tidak terpakai kan. Oke ya. Jadi kita runtut dari sini, ini sudah saya tandai dari satu sampai 5 saya tandai. Coba di saat harga keluar dari base 1 dia ke base 2 manipulasi keluar lagi ke base 3. Terus keluar lagi hampir ke base 2. Kalau shadow itu kena shadownya, turun lagi masuk broken ke base 4. Dan ini bahasanya Pak D, di dalam base 4 skala dari tidak ada candle body yang brojol, ya, yang keluar close body di bawah base 4 dan momentum ke atas daily close di sini hanya bicara daily close. Terus menuju ke mana? Ring atasnya dong. Keluar lagi dari 3 ring atasnya dong. Rejeksi ring bawahnya dong. False break ini yang membuat kita fail biasanya miss di sini kalau SL-nya enggak begitu tapi biasa masa kok profit terus di sini enggak ada lossnya di sini misalkan sell jelas SL itu aja sell SL masuk lagi broken sampai base 2 profit lagi rejeksi base 2 menuju base 3 profit lagi broken base 3 menuju ke 4 profit lagi ini enggak entry harga belum sampai nunggu masuk lagi keluar lagi entry ini entry masa kalau di atas 100 enggak sebagian di parsial kan gitu masuk lagi keluar lagi dengan momentum meretrace masuk lagi dari 3 kembali ke 2 dan setelah 2 broken menuju B1 ini sangat runtut dan ini masih sangat fleksibel oke ini mainan saya lalu PA itu hadir di mana Pak D PA itu hadir di saat harga masuk base
Jadi harga masuk base itu kita wait and see apa yang price action di situ. Tandai supply and demand sebagus apapun kalau tidak di dalam base itu nggak akan saya monitor. Dan saya tidak seperti yang Anda kira buy limit, sell limit itu enggak. Saya seperti tadi. Saya instant entry di satu sisi, saya buy limit di saat saya sudah mempunyai entry konfirmasi. Oke, lebih jelasnya mungkin bisa saya gambarkan di sini kawan-kawan ya. Saya gambarkan di sini. Eh, kita ngomong aja ini ya. Yes, turun, look, break, terus ke sana. Oke, eh, ini mungkin dengan dinas sederhana di sini, saya melihat ini adalah level break momentum tadi dari skala H4 dan H2 minimal. Oke, ini brook saya masuk. Mungkin kalau saya gambarkan pakai ini, saya masuk di saat sudah ada broken ini. Saya masuk di sini misalkan dengan SL di bawah low ini. Dengan target sembarang lah pokoknya masih satu di atas minimal 1/2 lah itu otomatis di saat ada broken ada jejak yang ditinggalkan dalam sebuah sejarah tersebut berarti saat order ini entah plotting entah running rata-rata itu langsung apa itu langsung memberikan sebuah profit kawan-kawan 1/1 kembali kan gitu. Oke, ini tadi entry pertama adalah entry yang close candle 4 atau 2 di bawah di atas level-level konfirmasi tentunya. Level konfirmasinya kan ini anggap saja merah ini level sentimen. Anggap merah ini level sentimen. Oke, ini level sentimennya Pak D. Setelah itu baru saya itu memikirkan apa? Memikirkan buy limit. Jadi buy limit saya itu beda. Oke, saya akan buy limit satu di sini. Ini saya akan limit di sini. Dan ini biasanya yang memberikan profit itu agak besar dibandingkan entry pertama. Dengan catatan ke trigger. Kan gitu kan. Misalkan loss pun SL-nya juga tipis. Tuh. Dan yang ketiga saya akan buy limit juga di decision dari apa itu dari ekstrimnya. Jadi dari ekstrimnya dari lo dari sebuah manipulasi atau FTR lah bahasanya itu. Oke, itu dengan target sama. Oke, paham ya? Jadi di sini instant entry dengan konfirmasi close candle di atas level sentimen skala H4 atau H2. Setelah itu kita melihat sejarahnya, saya akan pasang buy limit di level-level decision point yang diciptakan dari keputusan ini. Keputusan diambil, dia meninggalkan jejak. Oke? Entah apa teorinya, metodenya, bahkan Pak D ini terus ngomong ngomong yang bukan ranahnya Pak D, terlalu ketinggian kalau bahasanya Pak D. Pokoknya entry instan di atas level konfirmasi dari level sentimen dua close atau empat close lebih bagus. Terus dilihat eh, rally base rally atau drop base drop di bawahnya itu aja kalau terbentuk enak engulfing tandai kita buy limit di situ. Oke. Dan ini tadi keuntungan kita apa? Nanti keuntungan kita di saat harga itu tidak koreksi atau tidak ambil order yang dari supply and demand yang kita tandai, yang kata mereka order block, kita masih mempunyai entry yang memberikan profit. Tuh, kelebihannya di situ. Kekurangannya jelas asalnya lebar. Oke ya. Maka untuk mengantisipasi, misalkan saya di sini 0,1, di sini juga 0,1 apa 0,10 lah. Jadi saya di sini jelas hanya 0,03 itu kawan-kawan. Atau bahkan 0,05 atau 0,02. Paham ya? Oke. Semoga dipahami video edukasi ini dan ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang baik yang lama, terutama bagi yang baru yang gabung dengan Pak D.
menjawab sebuah pertanyaan. Oke, salam untuk keluarga, semoga berguna dan mungkin kita dalam waktu dekat akan ada Zoom dengan Pak Di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.